Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Hari ini aku mau bikin pick a card, temanya tentang biasa aja ya, general tentang pesan semesta untuk kamu. Tapi di sini aku pakai kartunya The Universe Has Your Back serta affirmators ini. Jadi dia kalau ini memang sangat-sangat personal ya sifatnya tuh walaupun ini adalah general reading tapi kalau pick a card dia sifatnya semi personal dan kartu yang aku pakai sebenarnya sangat personal gitu. Nah, bingung gak sih? Aku mau bikin jadi 4 spread aja dan aku sih mikir gini ya, kalau aku lihat di video-video aku yang lama banget gitu, yang dari tahun pertama kali aku bikin YouTube ya, itu kan masih banyak kayak tentang uh, percintaan gitu, tentang apa sih tadi juga aku balesin komen di video yang judulnya apa yang dia sukai dari aku gitu. Nah, aku makin kesini memang nggak banyak bikin seperti itu karena aku ngerasa uh, sudah bukan masanya kita untuk musingin hal-hal yang apa ya istilahnya tidak membawa kebaikan untuk banyak makhluk ya kan. Kalau kita mikirin urusan hati terus memang akhirnya bukannya membawa manfaat gitu, bahkan untuk kita sendiri malah terus-terusan jadi bikin galau. Nah, memang sih jadinya buat teman-teman yang mencari petunjuk untuk hal-hal yang seperti itu jadinya nggak dapet di sini. Cuman aku harap sih, karena memang readingnya lebih banyak tentang self growth ya, aku itu ya tentang spiritual yang memang spiritual yang artinya apa sih pesan yang bisa membantu kita semua jadi orang lebih baik, jadi orang yang memang akhirnya lebih dekat lagi dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain terus, lebih mengenal sang penciptanya dengan mengenal dirinya gitu loh. Jadi memang akan arahnya ke sana-sana aja kalau reading di channel aku. Karena nggak ada gunanya kita musingin hal-hal lain kalau kita sendiri nggak kenal diri kita, kita sendiri nggak kenal um, siapa sesungguhnya yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita sendiri misalnya nggak tahu esensi dari kehidupan ini tuh nggak ada gunanya buat aku sih nggak ada gunanya hidup ya kalau kayak gitu tuh, karena itu semua kalau kita sudah dapat, kita akan mendapatkan kedamaian yang sejati. Dan kedamaian yang sejati itu nggak bisa didapat dari bisnis yang uh, sukses. Kedamaian yang sejati tidak bisa didapat dari pasangan hidup, dari hadirnya anak di dalam suatu rumah tangga. Ya, karena semua itu sifatnya maya, ilusi, sementara. Ya, jadi semuanya bisa hilang dari hidup kita. Tapi yang nggak bisa hilang dari hidup kita itu kan diri kita sendiri, sang pencipta gitu ya, jiwa kita gitu, itu nggak bisa hilang. Bahkan tubuh kita sendiri pun pada akhirnya akan hilang. Oke. Jadi di sini ada 4 kartu. Nomor satunya dari sana, bebas teman-teman mau pilih berapa aja. Cuman aku selalu saranin pilih satu ya, nggak usah banyak-banyak karena message-nya ini kan nanti yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi diharapkan kalau udah pilih, dapat jawabannya, kamu bisa fokus ke situ. Oke, aku bacain dari sana ya, ini nomor satunya. Oke.
Obstacles are detours in the right direction. Dan dia datang bersama pleasure ya. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 1 mungkin saat ini dihadapi sama penundaan-penundaan dalam banyak urusan. Dan itu jadi bikin kamu lambat berkembang dalam hal misalnya bisnis gitu ya. Mau bikin proses apa gitu, cuman kayaknya nggak jadi-jadi, atau kok dilempar sana lempar sini, misalnya mau urus surat-surat, atau kamu mau apa ya, mau bahkan ketika kamu memutuskan hal besar misalnya mau menikah gitu, mau traveling, pokoknya ada rintangan lah dalam tanda kutip ya, karena kalau nggak dikutipin kesannya itu rintangan yang benar-benar rintangan, padahal seperti kata kartu ini, rintangan di sini sebenarnya pembelokan jalur gitu. Jadi jalur yang selama ini ditempuh berarti di mata Tuhan tidak sesuai atau tidak baik gitu ya. Jadinya kamu dibelokin nih, memang jalannya lebih jauh tapi lebih aman. Memang jalannya lebih lama, tapi ketika kamu mencapai tujuan, kamu lebih happy gitu. Nah, lalu apa? Di sebelahnya ada kartu pleasure. Pleasure di sini dia bilang I give myself permission to feel pleasure. Ya, jadi di saat kayak gini memang nggak ada gunanya kalau teman-teman mengeluh terus, kalau teman-teman marah-marah, kemudian maksa, apalagi maksain untuk tetap jalan di jalan yang selama ini kamu tahu hanya itu caranya. Wah, itu udah pasti bakal makin kesel dan makin habis energinya. Di saat sesuatu yang kita sedang usahakan tidak terjadi, di sini disarankan take your time aja gitu, sabar. Kalau emang pintunya belum terbuka, jangan digedor, jangan maksain diri membuka pintu itu, tapi kamu kan bisa istirahat ya. Jadi emang tadi kan aku bilang akan ada slowing down, ada sesuatu yang tertunda. Di saat slowing down dan tertunda ini memang kamu dimaksudkan untuk bisa slowing down juga gitu, juga istirahat, juga merawat diri gitu ya. Mungkin saja memang keadaan dibikin tidak selancar yang kita harapkan karena selama ini kamu tidak memperhatikan kesehatan, tidak memperhatikan orang-orang yang kamu sayang di sekitar kamu, jadinya mereka juga kurang perhatian. Nah, jadi ambillah waktu untuk santai-santai sampai ibarat kata kalau ini roda lagi macet, sampai roda itu muter lagi. Karena memang yang bisa bikin roda yang udah kita usahain tapi terus aja macet, yang bisa bikin roda itu muter lagi ya cuma Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan waktunya Tuhan ya, daripada bete dipaksa-paksa malah capek, mending kamu santai-santai kayak gini, sabar, santai, dan bisa mengevaluasi lagi, merenungkan apa selama ini prioritas yang kamu buat dalam hidup kamu udah bener apa belum, perencanaan yang kamu buat udah exactly seperti yang kamu butuhkan belum, apakah selama ini kamu melayani ego kamu atau kamu memang melayani jiwa kamu gitu lewat apapun yang sedang kamu kejar gitu. Itu kemauan si ego atau kemauan si higher self. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu nggak bisa kita proses, nggak bisa kita renungkan kalau kita nggak ada waktu. Nah, sekarang mumpung ada waktunya, lupain dulu nih yang ini, karena ini nanti akan jalan sendiri. Kalau udah memang rodanya diputar lagi sama Tuhan, dia akan jalan. Sementara ini kamu pikirin hal-hal yang ya mungkin koreksi diri juga gitu. Ya, ini nomor 1. Nomor 2 ada The Universe Has My Back. Artinya alam semesta tuh mendukung kamu dan dia datang dengan kartu support. Ini aku tidak mengada-ngada ya. Tuh, kalian lihat sendiri ya, aku tadi shuffle kartunya sambil ngobrol, sambil recording, dan ini kartu konfirmasinya sampai 2 kali.
Jadi buat yang pilih kartu nomor 2, kamu didukung sama semesta, banyak yang mau bantuin kamu, kamu hanya harus minta tolong kalau memang kesulitan. Karena kalau misalnya apa-apa kamu kerjain sendiri di saat seperti ini, itu namanya sih menurut aku kayak menyakiti diri sendiri ya. Padahal pertolongan Tuhan itu lewatnya kadang-kadang dari tangan-tangan orang lain. Jadi nggak usah gengsi untuk minta tolong, nggak usah ngerasa nggak enak untuk minta tolong, karena memang orang-orang ini kan gambar orang nih banyak banget ya. Bentar. Orang-orang ini memang hadir, pintu hati mereka diketuk oleh Tuhan, agar ketika kamu minta tolong mereka mau menolong gitu. Jadi jangan khawatir, jangan gengsi ya, karena kalau kita gengsi meminta tolong itu rasanya kayak tipis juga dengan rasa sombong sih ya. Itu jadi hati-hati ketika kita tidak mau minta tolong, ini apakah kita merasa tidak enak atau apa karena gengsi, nggak mau dipandang lemah sama orang lain gitu. Padahal apa yang sedang kamu hadapi saat ini itu bisa diringankan dengan kehadiran beberapa orang. Asal kamu mau membuka diri deh pokoknya ya. Nah, jadi kalau selama ini kamu selalu ngerasa bahwa ketika menjalani hidup dan mendapatkan challenge dari hidup kamu ngerasa sendirian, sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Itu mungkin karena kamu emang nggak pernah cerita sama orang. Gimana orang mau nolongin kamu kalau kamu nggak pernah minta tolong? Jangan lupa itu ya. Jangan lupa bahwa kita nggak harus menghadapi segala sesuatunya dalam hidup ini sendirian. Dan pertolongan Tuhan itu most likely ya sering kali hadir lewat tangan-tangan orang lain. Jadi be humble, rendahkanlah diri sedikit gitu ya, rendahkanlah hati sedikit dengan meminta tolong. Dan itu juga hal yang menurut aku banyak orang masih sulit melakukannya, meminta tolong, karena selalu takut dianggap lemah. Padahal apa ya, lemah itu apa sih? Ya, aku nggak ngerti sih kenapa kalau misalnya orang nangis dibilang lemah, orang minta tolong dibilang lemah gitu. Menurut aku orang-orang yang bisa secara emosional jujur itu adalah malah orang yang kuat. Kalau dia bisa tampil apa adanya, kalau dia lagi susah dan dia bilang dia lagi susah, itu malah orang yang mentalnya dan emosinya sangat strong gitu. Ya, jadi nggak perlu berpura-pura oke. Kalau emang lagi nggak oke, nggak usah pura-pura oke. Apa adanya aja, karena sesungguhnya alam semesta itu selalu membantu kamu. Kamu hanya perlu membuka diri, membuka hati, dan kasih tahu orang-orang di sekitarmu bahwa kamu nggak sanggup nih, tolongin dong gitu ya. Ini nomor 2. Yang nomor 3, happiness is my birthright. Bentar. Dia datang dengan open heartedness. Ya, jadi ini masalahnya orang-orang yang susah move on. Bukan masalah asmara aja yang susah move on, tapi orang-orang yang masih menyimpan kenangan-kenangan yang gak enak dari masa lalu. Dan kadang-kadang yang menggerogoti kita tuh bukan kenangan yang besar-besar yang menyakitkan, justru yang kecil-kecil yang bikin bete gitu ya, yang bikin sebel gitu ya. Itu akan membebani hidup dari hari ke hari tanpa kamu sadar. Itu yang bikin tubuh rasanya nggak enak. Itu yang bikin tahu-tahu ada sakit ini, sakit itu ya. Jadi kenapa dia bilang kebahagiaan adalah hak asasiku gitu ya, hak gue nih. Bahagia adalah hak aku. Dan dia datang dengan kartu open heartedness. Lihat gambarnya si cacing ini. Dia ada di halaman berikutnya, tapi buntutnya ada di halaman sebelumnya.
Jadi kartu ini bilang, kalau emang kamu mau happy, langkahkan dua-duanya, lu jangan separoh-separoh, kepalanya udah di masa depan, buntutnya masih di masa lalu. Gitu ya. Jadi banyak kok dari kita yang membawa luka batin kemana-mana. Kebanyakan ya karena tidak mau melepaskan. Tidak mau melepaskan itu bukan cuman memaafkan ya, tapi sebenarnya sesederhana ini loh. Kejadiannya udah lewat, orangnya kadang-kadang pun juga udah nggak ada, malah mungkin ada yang sudah nggak tahu kemana ya gitu. Lalu buat apa kita terus menyimpan rasa sakit itu? Berbesar hatilah dan melihat hal-hal tersebut sebagai memang bagian dari pelajaran hidup yang memang Tuhan sudah izinkan terjadi loh. Kalau memang diizinkan terjadi, kita mau apa? Masa kita mau terus-terusan pakai itu sebagai label atau alasan bahwa gue punya luka batin ini, aku perlu healing. Ya, pada akhirnya mau seberapa banyak healing yang kita lakukan, itu balik-baliknya adalah ke willingness kita sendiri, kemauan kita gitu. Itu akan balik lagi seberapa mau kita melepaskan luka itu. Seberapa mau kita memaklumkan bahwa oh ya sudah deh, gue maklum nih orang tua gue kayak gitu sifatnya. Karena mereka juga hidupnya nggak happy. Ya, jadi proses healing itu lama, sebentarnya tergantung kita teman-teman. Mau kita bikin lama bisa, kita ingat-ingat aja terus semua kenangan yang pahit. Kita puter aja terus ceritanya di kepala kita. Kita ceritain aja terus ke semua orang betapa sedihnya hidup kita. Oh, itu akan lama sekali proses healingnya. Tapi kalau mau cepet, buat tekad bahwa kamu berhak kok bahagia. Hidup gue tuh berkah loh dari Tuhan gitu. Semua orang punya hidup itu adalah karunia ya. Dan kalau misalnya kita hidup besok, kita nggak tahu kapan dipanggil teman-teman. Masa mau kita bawa-bawa itu luka? Rugi banget kan. Taruhlah kita cuma punya waktu misalnya 20 tahun, 30 tahun dari sekarang. 30 tahun itu sebentar. Waktu makin cepat. Jangan mau rugi gitu. Lupainnya bukan pura-pura denial nggak terjadi ya, lupain artinya udah lepasin gitu. Semua yang sakit-sakit itu ya sudah, seperti nasi udah jadi bubur, jangan dipungutin satu-satu gitu ya, kemudian dikenang-kenang betapa sakitnya waktu ini bubur masih ada gitu. Kan nyakitin diri itu namanya ya. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, kamu nggak bisa happy, karena sesungguhnya menentukan kamu bisa happy apa enggak ya kamu sendiri. Nggak ada manusia yang hidupnya sempurna. Nggak ada manusia yang hidupnya tidak pernah ada rasa sakit dan luka. Tapi kamu lihat deh, banyak juga kok orang-orang yang bisa survive dan bahagia gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang juga masih bergumul gitu, yang masih aja mikirin hal-hal yang sudah lewat, itu semua tergantung kamu. Kamu mau mikirin itu sampai 10 tahun lagi juga boleh loh. Tuhan juga kasih izin. Silahkan kalau senang menyakiti diri seperti itu. Aku juga pernah kayak gitu. Sampai akhirnya mentok, aku pikir enough is enough gitu. Orang lain sudah mulai membangun hidup, sudah mulai berkarya, sudah mulai berkembang. Aku masih ribet sama masa lalu, itu kan sia-sia banget gitu ya. Jadi ayolah sudahi gitu ya. Kalau emang masih ada hal yang nyangkut di masa lalu, cuman kamu kok yang bisa ngelepasinnya. Caranya bagaimana? Ya sudah, berhenti saja gitu, berhenti mengenang, atau kalaupun dikenang ya berhenti sakit hati. Ingat aja yang aku bilang tadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi, jadi kenapa kamu marah? Usahakan kita tidak marah terhadap ketentuan hidup ya. Kalau kita marah terus terhadap ketentuan hidup, kita akan susah mendapatkan kedamaian. Mau itu nanti kita udah punya pacar, punya pasangan, punya anak, punya uang, punya rumah. Kalau kita terus-terusan menentang ketentuan hidup, kita nggak akan bisa
hidup dengan damai. Ya, ini yang nomor 3. Agak gemes bacanya nih, kalau yang nomor 3. Oke, yang terakhir, I am the dreamer of my dream. Dia datang dengan kartu cleansing. Kartunya bonus lagi, bonus card. Ya, jadi nggak ada tuh ceritanya ngerasa stuck, dan perasaan stuck adalah perasaan yang mutlak. Itu nggak ada yang ceritanya kayak gitu. Ketika kamu ngerasa stuck, kamu hanya harus mengubah sesuatu. Di sini kartunya cleansing. Di kartu cleansing ini dia bilang kamu bisa ubah misalnya dengan bebersih rumah, ya, bergerak, berbersih rumah, ganti susunan lemari di mana yang tadinya ngadep ke utara, kamu ganti ngadep ke selatan gitu. Jadi ada pergerakan, ada pergantian suasana. Nggak usah jauh-jauh sampai harus pergi ke tempat yang mahal. Tempat di mana kamu berada, ketika kamu ubah layoutnya, kamu ubah barang-barangnya, itu akan membuat kamu ngerasa lebih ngalir lagi ya. Jadi I am the dreamer of my dream ini menandakan bahwa sebenarnya kamu yang punya kendali atas hidup kamu. Tentunya dengan seizinnya Tuhan ya, gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya, sama kayak nomor 3, kita tuh bukan korban keadaan. Kalau kondisi saat ini sedang nggak enak, mampet, do something about it. Kamu selalu bisa bertindak kok, berbuat sesuatu. Jangan diem. Karena kalau diem, energinya akan makin stagnan, makin padat, makin susah digerakin, dan akhirnya numpuk, kamu jadi depresi. Ya, kalau jenuh, lakukan sesuatu yang baru. Lakukan dan beranilah untuk mencoba melakukan sesuatu. Jangan takut gagal. Dan itu ada hubungannya dengan detox juga. Biasanya kalau kita stuck, kita nggak kreatif, perhatiin bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup dengan baik dan sehat? Apakah makanan-makanan kita itu menutrisi tubuh dan jiwa? Jadi jangan salah ya, kalau ada teman-teman bingung, apa hubungannya sih makanan dengan spiritual? Banyak banget. Karena kalau nggak ada hubungannya, nggak mungkin tuh di kitab-kitab suci juga ditulis makanan yang baik apa kan. Di setiap ajaran kepercayaan selalu ada pantangan mana yang bisa dimakan, mana yang bukan. Jadi perhatikan asupan makanan kamu, perhatikan jam istirahat kamu, perhatikan apa aja yang kamu biarkan masuk ke otak kamu gitu, berita seperti apa, informasi seperti apa, ya. Jadi jalani detox itu sehingga kreativitas itu bisa mengalir lagi ya, karena kreativitas adalah energi ilahi. Kalau energi ilahi tidak mengalir, berarti kita manusia sebagai wadahnya Tuhan itu mengalami penyumbatan, entah terlalu kotor, terlalu padat gitu ya, entah padat sama apaan aku nggak ngerti, pokoknya sesuatu yang berlebihan. Kepadatan itu nggak cuman dari segi makanan teman-teman, kadang-kadang sesuatu yang berlebihan kayak kamu kelewat keras bekerja, itu eksesif ya, itu berlebihan. Kamu kelewat banyak begadang, itu berlebihan. Kamu kelewat sering bersedih, itu pun berlebihan. Jadi lihat di hidup kamu apa yang berlebihan, bersihkan, buang, gitu, biar ada ruang untuk energi ilahi ini mengalir. Dan you have the power gitu, kendalinya ada di kamu. Ciptakan hidup yang kamu mau, bisa, nggak mungkin nggak bisa. Banyak banget kok kisah-kisah sukses kok di YouTube dari orang yang nggak punya apa-apa, kemudian bisa survive. Dan aku juga banyak punya temen dari yang misalnya kisah percintaannya sangat nggak enak, kemudian mereka bisa menemukan seseorang yang baik gitu. Jadi jadilah seperti burung phoenix. Kalau sudah hancur, kamu bisa bangkit lagi. Modalnya cuma kemauan. Dan Tuhan itu senang sama orang yang punya kemauan yang kuat gitu loh. Ya, jadi be like the bird gitu. Jadilah seperti burung phoenix itu. Kalau memang sudah terpuruk, jangan betah dalam keterpurukan.
bangkitlah, dan kalau kamu bisa bangkit, Tuhan akan selalu mendukung. Universe akan selalu mendukung orang-orang yang mau berusaha dari segi apapun. Yang penting pikiran harus selalu positif, optimis, karena selama masih ada nafas berarti kamu masih punya kesempatan dan berarti kamu masih bermanfaat buat kehidupan. Ini yang terakhir. Thank you for watching. Semoga sisa hari ini menyenangkan buat kalian. Dadah.